御灵术，起身！青丘奇兽，以标灵符。我。Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Chip Spirit Master Part 12. Ataupun kita sudah masuk ke season 2 ya. Dan palingan sekitar satu video lagi itu akan jadi video terakhir. Bukan video terakhir sih, cuma emang stok episodenya gitu nggak banyak lagi. Jadi palingan cuma satu part lagi. Itu akan diteruskan kembali dari series yang Feng Zhen Yulu gitu ya. Dan tentunya buat kalian yang belum menonton part sebelumnya ataupun lupa dengan alurnya, silahkan cek di bawah deskripsi video ini, oke? Langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini kita diperlihatkan Dali dan kawan-kawannya masuk di perjamuan mansion Raja Kota. Namun ternyata ada seorang yang posisinya lebih tinggi dari penguasa kota. Kemudian tak lama muncullah Tuan Liu. Mereka pun menyambutnya. Terlihat mereka pun sambil duduk dan bersulang dengannya. Terlihat ia pun meremehkan Dali sebagai Master Roh. Sontak penguasa kota pun membela Dali bahwa Dali yang telah mengalahkan ular iblis tersebut. Tapi justru Tuan Liu pun dan bawahannya mengira Dali adalah penipu. Dali pun langsung saja mempertanyakan siapa ia. Dan kata Nuren, ia adalah Kasim istana, yaitu pengawas. Raja kota pun hendak menghibur Tuan Liu. Namun Tuan Liu tetap saja akan menyelidiki Dali dan kawan-kawannya bahwa mereka adalah kultivator penipu. Hingga akhirnya Kuye pun akan maju dan membuktikan dirinya. Terjadilah pertarungan Kuye dan bawahan Tuan Liu. Ternyata bawahan Tuan Liu adalah seorang kultivator. Di saat Kuye terpojok, untungnya ada Dali yang menyelamatkannya. Dan pada akhirnya bawahan Tuan Liu pun dikalahkan oleh Dali. Setelah itu, Tuan Liu pun percaya pada Dali dan kawan-kawan bahwa mereka adalah master abadi. Kemudian terlihat Tuan Liu meminta bantuan pada Dali dan kawan-kawannya. Diketahui itu untuk menemukan emas yang dikubur di tanah leluhur. Dan itu selama ratusan tahun. Terlebih lagi jika dapat memecahkan roh jahat dari tanah leluhur, Tuan Liu pun berterima kasih pada Dali. Sementara itu, di sisi Nuren, ia pun curiga pada Tuan Liu bahwa ia akan menipu. Namun akhirnya Dali pun akan pergi. Sementara itu, Guru Ban Qiu dan Mobe bertemu dengan Pei Ruhai. Pei Ruhai bilang ia butuh waktu untuk memulihkan kekuatannya. Namun Guru Ban Qiu berkata itu masalah ia sendiri. Terlebih Guru Ban Qiu berkata kekuatan Pei Ruhai akan kembali saat ia memulai pertempuran. Setelah hal tersebut berpindah di sekte semua jiwa, mereka pun tahu di mana pimpinan mereka. Namun ketika mereka berdebat, tiba-tiba saja muncul pimpinan mereka. Dan ternyata itu adalah Sungka dari kelas B. Lalu flashback, Sungka pun diberikan token pimpinan sekte semua jiwa. Setelah itu ia pun menghentikan posisi pimpinan sementara. Di sisi lain terlihat ada ayah yang memarahi anaknya dikarenakan ia duduk di bangku miliknya. Diketahui nama anak tersebut adalah Miao. Kemudian Miao pun langsung pergi dan ibunya mengatakan bahwa anaknya sangat aneh. Lalu Miao pun pergi dan menemui bocil emas. Terlihat bocil roh tersebut memberikan Miao manisan. Ia juga tahu bahwa Miao baru saja dimarahi oleh orang tuanya. Ternyata mereka adalah teman. Namun tak lama muncullah Pei Ruhai. Ia pun mengatakan akan memperbaiki liontin giok milik Miao. Tapi Miao harus ikut bersamanya. Pada akhirnya Miao pun ikut bersama Pei Ruhai. Berpindah kepada dua orang yang sedang dikejar-kejar oleh dua penjaga. Dikarenakan aksi penunjukan pedang tersebut. Pada akhirnya mereka berdua pun berhasil dikalahkan. Terlihat King Qiu yang melihat hal tersebut, ia pun menjadi heran kenapa kultivator mudah dikalahkan. Kemudian mereka semua pun duduk bersama. Terlihat di situ Paman Sude menanyakan kenapa kota Huisan sepi sekali. Diketahui ternyata sedang terjadi darurat militer. Setelah hal tersebut, Ibu Miao pun berteriak-teriak dikarenakan mencari Miao. Namun terlihat prajurit itu tak peduli.
Terlihat mereka pun akan membawa Ibu Miao ke penjara. Setelah itu, Dali pun menegur penjaga tersebut dan Dali langsung menyerangnya. Tapi tiba-tiba saja muncul seseorang yang menghalangi Dali. Sontak terjadi pertarungan di antara mereka. Namun pada akhirnya Dali pun berhasil mengalahkannya. Diketahui orang tersebut adalah kepala prajurit. Di saat itu ia pun menyuruh bawahannya untuk menangkap Dali dan yang lainnya. Lalu tanpa diduga muncullah Sungka dari kelas B. Sungka mengatakan Dali dan kawan-kawannya adalah temannya. Pada akhirnya para prajurit pun mundur. Kemudian terlihat ayah Miao pun berterima kasih pada Dali dan ia pun langsung pergi. Terlihat di situ Dali ia pun ingin bertanya soal Miao. Dali pun bertanya-tanya kenapa mereka menyebut Sungka adalah pimpinan. Sungka pun memberitahu bahwa ia telah diterima di pengadilan. Pada akhirnya Dali dan yang lainnya langsung pergi. Sementara itu, di sisi Tuan Liu, terlihat ia pun sedang menyerap energi dua orang sebelumnya. Tapi tiba-tiba saja bawahannya pun melapor. Tadinya ia ingin menangkap Dali dan kawan-kawan, namun ia dihalangi oleh Sungka. Dikatakan oleh Tuan Liu, Sungka dikirim oleh Bupati, dan untuk sementara waktu ikuti saja perintahnya. Kemudian kita kembali pada Dali dan yang lainnya. Terlihat mereka ada di tempat rumah makan ayah Nuren. Terlihat di situ Dali, ia pun melihat anak yang bertingkah aneh, dan Dali langsung mengeceknya. Lalu Paman Sude pun melihat dengan mata langitnya. Diketahui ternyata itu dari jimat Yangki yang dipakai anak tersebut. Ditambah lagi ada orang di rumah jenderal yang menggunakan jimat ini untuk menyerap energi dari anak-anak di kota. Di sisi lain, Miao sedang diprovokasi Peruhai, dan itu untuk membalas dendam pada siapapun yang menyakitinya. Tapi Miao pun bilang ia masih punya pria kecil emas. Terlihat di situ Peruhai sedang menyerap energi dari Miao. Terlihat di sana juga ada Mobai. Terlihat ia juga bertanya-tanya kenapa gurunya mau bekerja sama dengan roh jahat. Sontak di situ Mobai akan melawan Peruhai. Namun tiba-tiba saja gurunya pun muncul. Ia pun mengatakan jangan lupa tujuan dari Mobai, yaitu darah diperlukan untuk formasi. Kemudian Mobai pun memegang tangan Miao dan ia pun langsung mengeluarkan darahnya. Di situ Miao pun ingin Mobai menyerahkan Liontin Giok pada ibunya. Berpindah kepada Paman Sude, ia pun terbang ke rumah jenderal. Sementara itu Dali dan kawan-kawannya akan menyelinap. Dali pun menduga bahwa Miao telah diculik oleh jenderal. Terlihat di situ juga ada roh bocil emas. Pada akhirnya mereka semua pun masuk. Tapi tanpa diduga Kuye pun menginjak jebakan. Dan hampir saja mereka pun terkena. Ternyata itu ulah dari dua roh bocil. Dali pun langsung saja menggunakan penglihatannya. Kemudian mereka semua pun bekerja sama. Dan itu untuk menangkap dua roh bocil tersebut. Pada akhirnya dua roh bocil itu berhasil ditangkap. Di saat itu dua roh bocil itu pun menyerah, dan mereka akan membantu menemukan Miao. Setelah melepas perangkap dua bocil roh itu pun membuka portal, dan mereka semua pun masuk ke sana. Akan tetapi ternyata roh bocil emas pun ikut masuk. Setelah mereka mendarat, mereka pun menemukan Miao. Namun ketika Dali akan menyelamatkannya, tiba-tiba saja muncul ular iblis dan juga Peruhai. Dali pun bilang Peruhai sangat kejam, tapi Pai pun menjawab anak ini adalah roti daging. Kemudian Peruhai pun membangkitkan mayat hidup. Setelah itu mereka semua pun bertarung dengan mayat hidup tersebut. Sementara itu di sisi Dali, ia pun akan melawan Peruhai. Terlebih King Qiu dan yang lainnya akan mengurus para boneka. Terlihat di situ Dali mengeluarkan serigala roh. Akan tetapi serigala roh berhasil dibungkam oleh Peruhai. Kemudian ketika Dali terdesak, ia pun mengganti posisinya dengan Peruhai. Di saat itu Peruhai pun terkena serangan ularnya sendiri.
Setelah hal tersebut, Peruhai pun mengancam Dali. Terlihat ia pun menyandra Miao. Ia pun mengatakan akan memasukkan kekuatan spiritual pada Miao. Namun ketika akan dimasukkan, sontak roh bocil emas menghalanginya. Di saat itu juga, Mobai pun muncul dan ia akan memberontak. Bocil roh emas itu langsung memudar dan menjadi bola emas. Lalu kita dibawa pada ingatan Miao. Terlihat dia pun sedang diburu oleh teman-temannya. Tapi untungnya ia diselamatkan oleh roh bocil emas. Dan bocil emas selalu ada untuk Miao. Di saat itu amarah Miao pun meledak. Dan ia pun akan menghabisi yang membunuh bocil roh emas tersebut. Terlebih ia pun langsung menyerang Dali dan kawan-kawannya. Berpindah di kediaman Tuan Liu, tak lama ada yang melapor bahwa kolam darah telah runtuh. Ditambah lagi orang-orang emas membuat kekacauan. Lalu Tuan Liu pun memerintahkan Sungka pergi bersama Dali. Dan itu untuk memulihkan Jinglingzu. Setelah itu berpindah pada Sungka dan juga yang lainnya. Di situ juga ada Paman Dali. Paman Dali pun mengatakan bahwa tanah leluhur telah berubah dengan banyaknya kultivator. Lalu Sungka pun memberitahu ia yang bertanggung jawab atas masalah ini. Ia juga berharap yang lainnya dapat membantu. Tak lama muncul seorang wanita yang mencari Sungka. Diketahui nama wanita itu adalah Nona Aseng. Ditambah lagi Nona Aseng pun bisa mengambil apapun di tanah leluhur. Pada akhirnya Nona Aseng pun akan pergi ke tanah leluhur bersama yang lainnya. Berpindah kepada Tuan Liu, ia pun didatangi oleh Xianren. Tuan Liu pun menanyakan liontin giok ini dipakai olehnya. Xianren bilang liontin tersebut diberikan oleh orang yang baik. Dan itu dari keluarga Liu. Sontak Tuan Liu pun langsung mencekik Xianren. Diketahui keluarga Liu dan yang lainnya pernah mengacau di kota. Terlebih lagi mereka juga memusnahkan setengah dari orang-orang. Kemudian Tuan Liu pun mengeluarkan jimat dan ia akan membunuh semuanya. Dan itu setelah pertempuran di tanah leluhur. Sementara itu Miao sedang menyiapkan pasukan emas. Dikatakan oleh Nuren tujuan Tuan Liu adalah Jianglingzu. Terlebih lagi mereka akan pergi ke tanah leluhur setelah Dali menghabisi pasukan emas. Tapi ia pun ketahuan oleh Tuan Liu. Dikatakan oleh Dali jangan melibatkan kultivator dalam aksi balas dendamnya. Namun terlihat Tuan Liu tak peduli dan ia pun menyuruh bawahannya untuk melawan Dali. Sontak di situ Dali langsung bertarung dengan mereka berdua. Sementara itu King Qiu dan yang lainnya akan pergi ke tanah leluhur. Terlihat Dali berhasil mengalahkan mereka berdua. Dan pada akhirnya Tuan Liu pun akan maju untuk melawan Dali. Terlihat ia pun menyerap energi dua bawahannya. Ternyata Tuan Liu bekerja sama dengan sekte semua jiwa. Dan itu untuk membentuk negara yang ideal. Sontak terjadi pertarungan di antara mereka. Sementara itu di tempat Kaisar Zun, ia pun terlihat marah pada Jenderal Iblisnya. Dikarenakan Jenderal Iblisnya memutuskan sesuka hatinya. Jenderal Iblis pun langsung meminta maaf dan ia akan mendapatkan Jinglingzu. Kembali ke pertarungan Dali, terlihat di situ Dali berhasil dipukul oleh Tuan Liu. Ditambah lagi mantra lem milik Dali tak mempan pada Tuan Liu. Pada akhirnya Dali pun menggunakan kekuatan Hong Yu untuk melawannya. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Ditambah lagi Tuan Liu pun berbicara tentang balas dendamnya, yaitu kepada kultivator. Dan ia juga akan mengatur hukum supaya kultivator tak berbuat seenaknya. Diketahui ia juga yang mengundang Peruhai dan Iblis Ular untuk membalas dendam pada keluarga Liu. Di saat itu Dali pun mempertanyakan tanggung jawab ia sebagai pengawas istana. Ditambah lagi Tuan Liu pun hanya ingin membalas dendam pada kultivator. Kemudian Dali pun langsung saja menyerangnya dengan kutukan keluarga Liu. Ditambah lagi Dali juga menyerangnya dengan jarum dingling. Namun pada akhirnya Tuan Liu pun berhasil kabur. Di saat itu Dali pun akan mengejarnya. Tapi ayah dan ibu Miao ingin ikut serta.
dan mereka ingin menemukan Miao. Berpindah pada Miao yang sedang menelitikan orang-orang emas tersebut. Terlihat di situ King Qiu dan yang lainnya ada di sana dan mereka akan membantu. Namun mereka terpojok karena serangan Miao. Lalu terlihat kakek Nona Aseng terkena serangan Miao. Kemudian kakek itu pun menyuruh Nona Aseng untuk kembali ke Laula dan mengambil air. Dan itu untuk mencari penolong. Setelah hal tersebut, muncul Paman Dali dan kakek Kuye. Terlihat mereka pun langsung bertarung. Tapi ketika mereka terpojok, untungnya ada Dali yang datang tepat waktu. Ditambah lagi, Dali pun membuat penghalang di sekitar tempat tersebut. 又多了一个。 师叔，还好吗？行。 Lalu kata Paman Sude, orang emas itu hanya bisa dikalahkan dengan memanggil api rubah King Qiu. Ditambah lagi, Sude akan membantu Dali memasuki alam surgawi. Dan ternyata itu untuk sementara waktu. Di sisi lain, terlihat kakek Kuye menyerang monster emas. Dan ia akan menahannya selagi Dali menaikkan Rana. Terlihat Dali sedang menaikkan Rana dibantu oleh pamannya. Dan pada akhirnya ia pun berhasil melakukannya. Dali pun langsung saja memanggil iblis rubah ekor 9. Sontak terjadi pertarungan di antara mereka. Tapi pada akhirnya monster emas tersebut berhasil dikalahkan. Setelah itu Dali pun kelelahan. Sementara itu di sisi Miao ia pun kehilangan kendalinya dikarenakan roh jahat. Dan justru ia malah menyerang ibunya. Lalu terlihat di alam bawah sadar Miao, ia pun berdebat dengan dirinya yang jahat. Bisa terlihat di situ Miao baik tak ingin membangkitkan bocil emas dengan menggombangkan orang lain. Tak lama bocil emas pun muncul. Dan juga terlihat ibu Miao yang sadar bahwa ia tak pernah menjaga Miao dengan baik. Dan itu semua adalah salah ibu Miao. Pada akhirnya roh jahatan bocil emas pun menghilang. Setelah hal tersebut, Miao pun tersadar dan memeluk ibunya. Namun terlihat tanah leluhur akan runtuh. Di saat itu, Miao pun menteleport semuanya menggunakan Jinglinzu. Namun setelah mereka mendarat, justru komandan iblis pun muncul. Dan ia mengambil Jinglinzu. Sontak terjadi pertarungan di antara mereka. Terlebih muncul jenderal iblis yang membuat Dali dan yang lainnya terpojok. Kemudian terlihat Dali dirantai oleh jenderal iblis. Ditambah lagi kekuatan roh Dali hampir habis. Di saat itu Dali pun langsung dibanting ke tanah. Setelah hal tersebut, Dali pun menggunakan kekuatan rubah ekor 9 untuk melawan jenderal iblis itu. 术法会全数无效，末法无神。 Tentu saja bersambung di part 13 dan seterusnya. Dan ini merupakan Chief Spirit Master part 12. Dan ini merupakan season kedua ya. Untuk video selanjutnya juga masih membahas series ini sekitar 1 atau 2 part lagi kalau ada sih stok episodenya gitu ya. Dikarenakan memang cukup sulit untuk menemukan sub Indo Chief Spirit Master. Dan terima kasih buat kalian yang selalu menonton video ini sampai habis dan selalu mensupport channel admin. Tapi sepertinya setelah Chief Spirit Master akan diteruskan kembali series dari Xiang Feng dan Yulu ya. Karena sambil menunggu episode dari Chief Spirit Master. Ditambah lagi admin minta maaf kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan ataupun narasi ataupun mengalur ceritanya itu kurang kecepatan atau kependekan, tapi admin sudah berusaha yang lebih baik, yang lebih supaya kalian bisa mengerti dan lebih pelan gitu. Admin sudah berusaha keras dan semoga kalian mengerti, dan admin sangat berusaha keras untuk menjadi lebih baik lagi di alur cerita film Danghua ketika menerasikannya gitu ya. Oke, terima kasih. Silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe, dan itu bisa di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.